Sejumlah kali ada orang yang menawarkan komisaris lah, jabatan inilah ke email saya. Saya bilang, pret, makan tuh jabatan. Kalau malam ini saya mati, besok mati, biarkanlah saya mati bukan menjadi seorang penjilat seperti Anda, Andi Armando. Mari kita bongkar apa sebenarnya motif Resmond Sianipar berteriak-teriak menantang sana-sini, menuduh sana-sini. Bahkan beberapa pihak ditantang, termasuk Jokowi dituduh ijazahnya palsu. Beberapa alasan di sini muncul bahwa Resmond Sianipar berani menantang sana-sini, bahkan mengatakan menuduh 11.000 triliun ijazah Jokowi palsu. Resmond Sianipar pernah menantang Kapolri Listio Sigit, pernah juga menantang mantan Kapolri Tito Karnavian, dan juga Ova Emilia pun ditantang. Sungguh sangat memalukan jika motifnya hanya ingin terkenal. Lagi cuma ancaman penjara, malah saya tambah terkenal nanti, ya kan? Resmond Sianipar berani menegakkan kebenaran walaupun dilaporkan 1.000, tidak pernah mundur, tidak pernah mundur. Itulah pernyataan Resmond sebelum meminta maaf ke Jokowi. Dan kita sudah tahu Resmond terkenal gara-gara menyudutkan orang, menuduh orang, menantang-nantang orang. Akan tetapi ini adalah hal yang sangat memalukan. Resmond Sianipar sudah terkenal, dan mari kita simak pernyataan-pernyataan Resmond Sianipar sebelum terkenal. Dan bagaimana cara Resmond Sianipar menyudutkan sana-sini, menantang sana-sini hanya untuk terkenal. Mari kita simak rentetan-rentetan videonya. Makanya saya bilang semua ini kegaduhan ini bermula dari pengecutnya Joko Widodo maupun universitas terbaik di Indonesia, negeri maupun swasta. Itu yang berkacamata cuma Pak Jokowi. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Beberapa lembaga pun sudah menjelaskan bahwa Jokowi memang lulusan UGM. Akan tetapi Resmond Sianipar terus menebarkan fitnah hanya untuk terkenal. Profesor Ova Emilia sebaiknya buka seterang-terangnya, jangan hanya di dalam podcast internal semacam arisan yang menjawab UGM, yang bertanya UGM juga. Yang bertanya UGM, yang menjawab UGM. Berani keluar gitu loh. Si rakyat bersuara misalnya ya. Misalnya yang menunjukkan bahwa ini loh, punya lu asli, atau punya kamu palsu, punya saya nih yang asli. Kan berarti yang bersangkutan, yang menuduhkan itu yang perlu menyampaikan hal tersebut. Yang tidak pernah disadari oleh Resmond Sianipar selama ini menuduh seseorang penjilat. Akan tetapi akhirnya Resmond Sianipar sendiri pun menjadi penjilat. Sejumlah kali ada orang yang menawarkan komisaris lah, jabatan inilah ke email saya. Saya bilang, pret, makan tuh jabatan. Kalau malam ini saya mati, besok mati, biarkanlah saya mati bukan menjadi seorang penjilat seperti Anda, Andi Armando. Ingatlah itu Bu, jangan Bu Ova, jangan memakai seseorang yang sekarang menjabat komisaris, padahal dia bukan lulusan UGM, dia cuma lulusan Ruko University 3 lantai. Bagaimana itu menjadi pembela UGM yang paling die hard? Kan konyol. UGM punya orang-orang pintar. Skripsi itu Bu Ova kasih ke Fakultas Teknik Elektro, selesai 1 hari mereka simpulkan itu bodong. Ayo libatkan ahli-ahli dari UGM sebelum nama UGM hancur. Jangan libatkan lagi itu die hard Jokowi, relawan Jokowi projo lah, apalagi itu Joman lah, apalagi itu sedulur Jokowi lah. Memangnya UGM nggak bisa membela dirinya sendiri ya? Masa cuma Sylvester Stallone yang lulusan Ruko University menjadi die hard pembela Jokowi, pembela UGM sih? Dia bukan alumni UGM. Siapa lagi itu? Pitra Romadoni bukan alumni UGM. Andi Aswan bukan alumni UGM. Kami tahu aturan akademik yang dijunjung tinggi di UGM, sehingga kami sangat yakin UGM bermain, pengurus UGM bermain di sini. Pasti. Karena kami lahir dari rahim UGM.
Kami paham aturan UGM yang sangat ketat. Kalau Sylvester ya nggak tahu. Sylvester tahunya bagaimana menjilat supaya jadi komisaris. Sama seperti Ade Armando yang sekarang jadi komisaris PLN. Yang dengan enteng dia di YouTube-nya mengatakan saya dungu. Ade Armando, kau bisa menjadi penjilat Jokowi, tapi jangan sekali-sekali mengatakan saya dungu. Saya masih bermartabat. Saya tidak membuat video yang mendungu-dungukan Anda. Karena kalau saya buat itu saya sama rendahnya seperti Anda. Ya. Sejumlah kali ada orang yang menawarkan komisaris lah, jabatan inilah ke email saya. Saya bilang, pret, makan tuh jabatan. Kalau malam ini saya mati, besok mati, biarkanlah saya mati bukan menjadi seorang penjilat seperti Anda, Ade Armando. Akibat dari ulah Resmond Sianipar sendiri yang mengatakan dirinya adalah pejuang dan akhirnya menjadi seorang penjilat. Setelah meminta maaf ke Jokowi, Resmond Sianipar mendapatkan kecaman dari sana-sini bahwa Resmond Sianipar adalah seorang penjilat dan seorang pengkhianat. Jika kita melihat jejak digital apa yang dikatakan Resmond Sianipar, kita pastinya tidak akan menyangka jika Resmond Sianipar pun akan menjadi seorang penjilat dan menjadi seorang pengkhianat. Mari kita simak secara lengkap jejak digital yang tidak akan pernah lupa apa yang dikatakan oleh Resmond Sianipar. Bahkan kita pun tidak akan pernah berpikir bahwa Resmond Sianipar tidak akan pernah menjadi penjilat dan menjadi pengkhianat. Saya tantang Pak Profesor Jimli Asidiki bahwa di metadata dari BAP mereka polisi itu Muhammad Noel Azhar dan tim dan Christopher Harimanrianto, mereka memanipulasi. Dari dulu saya ingin dituntut, mulai mundur pun saya akan maju. Ini bukan masalah DHL, ES, rakyat perlu tahu loh. Ini bukan masalah personal kita, masalah Roy Suryo, DHL, Rismond, Tifa, bukan. Supaya ada perbaikan sistem seleksi KPU ke depan, ada transparansi. Jangan sampai ada lagi wapres yang nggak lulus SMA, diloloskan cawapres itu nggak lulus SMA, hanya modal surat keterangan yang abal-abal itu. Jangan sampai itu terjadi. Ini demi Republik kita, bukan masalah Egy Sujana, Rismond, siapa. Kembali lagi ingat ke perkataan Pak Joko Widodo, bahwa ini harus disettle secara terhormat, diselesaikan beribawa bermartabat di pengadilan. Berani mau membicarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan, tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik yang Anda lalui. Karena kita memang punya bukti yang sangat kuat ya, berbasis ilmiah, berbasis fakta akademik, jadi nggak ada yang membuat kami takut, gentar. Makanya saya bilang Joko Widodo jangan mundur, jangan cabut laporan Anda, gitu loh. Berani mau membicarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan, tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik yang Anda lalui. Karena apa? Ijazah Anda itu sudah pernah Anda pakai 2 kali sebagai presiden. Itu milik publik, milik rakyat. Sor of Aemilia itu justru dibantah oleh Polda Metro Jaya sendiri pada saat sidang KIP 17 November 2025 yang lalu. Ya, barang bukti yang disita adalah transkrip nilai sarjana muda dan transkrip nilai sarjana muda untuk yudisium sarjana muda. Jadi makanya saya bilang statement berdiri sendiri yang tidak ditopang oleh ahli, oleh sekelompok peneliti di UGM yang sebenarnya banyak sekali, bertentangan justru dengan barang bukti yang ada di Polda Metro Jaya. Sarjana muda, transkrip nilai sarjana muda, yudisium pun sarjana muda. Jadi yang benar itu ya Lisa, mungkin maksudnya dia bukan alumni UGM, S1 UGM maksudnya dia, mungkin yang lain-lain, sarjana muda atau yang lain gitu. Tapi bagi saya bang, itu saya sudah terlalu basah bang, masuk ke kasus ini. Apalagi ini bang, terus saya kalau menarik diri dan minta sama Jokowi ini, terus saya tarik edar lagi dari peredaran yang sudah menjadi pengetahuan publik. Dan ini sudah ribuan dan berjalan terus ini pengetahuan ini. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Resmond Sianipar itu. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Bagi Resmond Sianipar, peluang pintu maaf tertutup? RJ boleh, ya, restoratif justice boleh, SP3 boleh, silahkan. Tapi on one condition, syarat mutlak, yaitu Pak Jokowi meminta maaf kepada rakyat
Kalau hanya sampai sarjana muda dan itu sesuai dengan barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya yang diungkapkan di sidang KIP. Bang, abang dari Solo. Ya. Dari ketemu dengan Pak Jokowi. Ya, ketemu dengan Bapak. Benarkah Rismon Sianipar berencana RJ? Informasinya demikian. Pak Jokowi langsung bilang ke Bang Andi atau dapat informasi Ya, pokoknya dari mana? informasinya demikian, Bang Oke, Bill, siap. ya kan? Makanya suatu hal yang menarik. Oke. Ya, sepertinya sudah lama. Kayaknya Rismon ini ingin mendapatkan RJ. Oke. Apalagi cuma ancaman penjara, malah saya tambah terkenal nanti, ya kan? Rismon Sianipar berani menegakkan kebenaran walaupun dilaporkan 1000, tidak pernah mundur, tidak pernah mundur. Kalau memang ada ratusan atau bahkan ribuan skripsi di UGM pada tahun itu yang tidak memiliki lembar pengesahan penguji, maka sebegitu bobroknya kah UGM pada zaman itu? Sementara universitas swasta saja ya yang belum dikenal oleh publik itu syarat administrasi kelengkapan skripsi itu sangat-sangat mutlak. Profesor Ova Emilia sebaiknya buka seterang-terangnya, jangan hanya di dalam podcast internal semacam arisan ya yang menjawab UGM, Yang bertanya UGM juga. yang bertanya UGM, yang menjawab UGM. Berani keluar gitu loh. Si rakyat bersuara misalnya ya. Itulah pernyataan Rismon Sianipar sebelum meminta maaf ke Jokowi yang tidak akan pernah kita lupa. Jejak digital memanglah tidak bisa untuk dihindari oleh siapapun. Siapapun yang mengungkapkan sebuah kebenaran atau sebuah kesalahan, itu pun tetap akan ada jejak digitalnya saat ini. Jika seseorang tersebut mengatakan melalui sebuah media atau sebuah digital. Karena digital saat ini tentunya diakses oleh masyarakat sangat mudah sekali. Dan tentunya pernyataan-pernyataan Rismon Sianipar tersebut diingat oleh masyarakat terus-menerus. Apa yang dikatakan tentunya masyarakat akan terus mengingatnya, apalagi tentang janji-janji manis yang dikatakan oleh Rismon Sianipar yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang pejuang kebenaran untuk membongkar salah satunya yaitu isu tentang ijazah. Masyarakat saat ini tentunya tidak salah jika mengklaim Rismon Sianipar sebagai seorang penjilat atau seorang pengkhianat. Karena Rismon Sianipar di awal-awal mula mengatakan bahwa dari pihak Jokowi adalah seorang penjilat dari beberapa pihak, yaitu salah satunya disebutkan yaitu tadi Ade Armando. Akan tapi pada kenyataannya Rismon Sianipar saat ini meminta maaf ke Jokowi setelah mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini 11.000 triliun persen palsu dan tidak akan meminta maaf ke Jokowi, siap dipenjara. Apalah artinya penjara buat Rismon Sianipar dan tidak rada rasa takutnya untuk dipenjara. Akan tapi kita tidak pernah tahu ada apa. Tiba-tiba Rismon Sianipar meminta maaf ke Jokowi dan sekarang berbalik arah menyerang kubu Roy Suryo dan berpihak ke Jokowi. Seharusnya tidak seperti itu jika Rismon Sianipar ini tidak mau dicap sebagai seorang penjilat. Rismon Sianipar jika sudah meminta restoratif justice kepada Jokowi dan meminta maaf ke Jokowi, harusnya tidak berbalik menyerang ke kubu Roy Suryo jika tidak mau dicap seorang pengkhianat atau seorang penjilat. Harusnya Rismon Sianipar berdiri ada di tengah-tengah. Akan tetapi Rismon Sianipar beberapa kali kita semua tahu ya di podcastnya atau dalam videonya di kanal YouTube-nya juga pernah mengatakan ya meminta Karni Ilyas untuk mengundangnya untuk mewawancarainya ya, berani mengundang Rismon Sianipar harusnya. Dan ada beberapa stasiun televisi juga kalau bisa itu berani mengundang Rismon Sianipar untuk mengungkapkan semuanya. Ternyata kita juga tahu arahnya kemana. Ada apa dengan semua ini? Apakah teman-teman juga akan mengatakan bahwa Rismon Sianipar ini sebenarnya ingin terkenal ya? Kenapa Rismon Sianipar menuduh sana-sini, menantang sana-sini, berani mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, berani mengatakan menantang-nantang Kapolri, berani menantang mantan Kapolri yaitu Bapak
yaitu Tito Karnavian ya. Itu juga pernah dilakukan oleh Rismon Sianipar. Ya, apakah kita tahu motifnya apa? Ya teman-teman, dugaan saya atau dugaan saya pribadi ini ya, motifnya hanya ingin terkenal. Jika teman-teman bisa menonton video-video yang terdahulu ya, itu meminta kepada kanal-kanal YouTube, meminta kepada blogger ya, itu meminta agar ya share video saya ya, ya bagikan ke sana kemari ya, seperti itu ya. Setelah dibagikan ya seperti itu, Rismon Sianipar akhirnya memang terkenal ya, terkenal. Akhirnya Rismon Sianipar dikenal sama banyak orang, dan itu pun belum seberapa yang mengenalnya karena belum dilihat atau belum ditengok oleh dan belum dilirik oleh media internasional atau media nasional. Dan akhirnya Rismon Sianipar menuduh ijazah Jokowi palsu. Dari situlah Rismon Sianipar akhirnya dikenal.